Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita, Bapak Dr. Bambang Nursena, didampingi oleh Ibu Syafa, dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar kemarin. Bagaimana perbandingan dogma gereja Barat dan Timur tentang filikue? Apakah Bapa satu-satunya sumber atau firman juga mengeluarkan Roh Kudus? Mengapa Yesus berkata ia tidak tahu kapan akhir zaman dan Bapa lebih besar daripada anak? Yohanes 14, Bah. Oke, jadi begini, sebetulnya problem filikue itu sekarang bukan tidak ada perkembangan. Pada saat Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Konstantinopel tahun 1981, Anda bisa membaca itu dalam judul buku Sejarah Gereja Katolik diterbitkan oleh penerbit Obor. Di situ dikatakan bahwa Paus Yohanes Paulus II mengizinkan filikue itu dicabut dari pengakuan iman. Itu jelas tercatat di buku Sejarah Gereja Katolik itu yang diterbitkan oleh Obor. Kemudian yang kedua, ketika Paus Benediktus ke-16 mengeluarkan dekret yang dinamakan Dominus Iesus, bahkan di dalam misa berbahasa Latin, dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-16 tidak mencantumkan lagi et filioque procedit. Tetapi ada di kalangan para teolog-teolog yang lebih moderat mengatakan bahwa kalau Roh Kudus dikatakan keluar dari Bapa dan kata dan Putra itu tidak dimaknai sebagai sumber keluarnya firman dan Roh Kudus, tapi dimaknai bahwa Roh Kudus memang diutus oleh Yesus Kristus, maka bisa dipahami. Jadi kira-kira pemahamannya Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan dikaruniakan melalui Sang Putra. Itu saya kira Gereja Timur juga setuju. Dialog-dialog yang oikomenis seperti ini sedang dibangun sekarang ini. Sehingga kita tidak membayangkan seperti abad pertengahan antara Gereja Ortodoks Timur dengan Gereja Katolik begitu keras konfliknya. Sekarang ini dialog-dialog sudah terbuka sekali dan juga tinggal bagaimana kita menjemaatkan saja. Terus kedua, dari kalangan gereja-gereja Protestan, Anda bisa membaca Komisi Faith and Order tahun 1992 dari Dewan Gereja Sedunia juga menganjurkan agar gereja-gereja anggota WCC itu mulai kembali pada pengakuan iman Nikia Konstantinopel yang asli tanpa sisipan filikue. Kemudian dalam buku Sejarah Gereja Katolik itu dikatakan, menegaskan apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, bahwa apa saja yang dikaruniakan yang ada pada Putra, yang ada pada Bapa juga ada pada Putra. Tetapi tanpa menunjuk kepada satu-satunya sumber keilahian yaitu Bapa. Saya kira itu sudah mulai dilakukan oleh banyak teolog modern sekarang ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Dr. Bambang Nursena dan juga Ibu Syafa, dan juga buat pemirsa Bijar TV yang sudah menyaksikan acara ini. Ini adalah acara Bapak Dr. Menjawab, edisi online, karena pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk bisa menyiarkan seperti biasa, tapi kita berusaha untuk tetap menyajikan yang terbaik supaya kita semua juga bisa dilengkapi dengan hal yang terbaik juga pastinya. Anda bisa mengikuti webinar Pijar TV setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis itu jam 7 malam kita selalu mengadakan webinar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa di nomor telepon yang tertera di layar, atau Bapak Ibu juga bisa daftarkan diri Anda melalui link bit.ly/dialog lintas iman, ya. bit.ly/dialog lintas iman. Oke, kalau karena itu saya Joe, Bapak Bambang Nursena dan Ibu Syafa, kami bertiga pamit undur. Dan kami selalu berharap bahwa apa yang disajikan melalui Bapak Nur Menjawab dan juga Pijar TV bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati.